Bukan cuma pegulat atau tokoh gulat profesional saja, tapi sebuah match juga bisa diangkat menjadi Hall of Famer. Di tahun 2025, WWE menambah sebuah kategori baru dengan nama Immortal Moment yang mengangkat sebuah pertandingan legendaris di era WWE masa lalu. Match Stone Cold Steve Austin melawan Bret Hart terpilih menjadi Immortal Moment pertama. FYI, Hall of Fame merupakan ajang penghargaan bergengsi yang diberikan untuk menghormati individu atau kelompok yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang tertentu seperti olahraga, musik, film, atau hiburan. Dalam hal ini, WWE. Match Austin versus Bret Hart yang terpilih spesifik terjadi pada saat perhelatan WrestleMania 13 di tahun 1997. Tentu banyak dari penonton gilang wrestling tidak mengikuti pergulatan di era tersebut dan belum begitu memahami seseru apa perseteruan Austin versus Bret Hart menuju WrestleMania 13 yang dinilai sangat mendefinisikan konsep heel versus face atau bad guy versus good guy di lingkup industri gulat. Maka dari itu di video kali ini saya akan ceritakan bagaimana cerita perseteruan ini berjalan dan seperti apa matchnya. Tentu ini akan menjelaskan mengapa match ini layak mendapatkan penghargaan sebagai Hall of Famer. Mari kita bahas di Rival Story cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Bret Hart bertahun-tahun menjadi andalan utama Vince McMahon di masa awal tahun 90-an yang disebut era New Generation. Di awal tahun 1996, Bret Hart sebagai WWF Champion sedang berseteru dengan Shawn Michaels menuju WrestleMania 12. Mereka berlaga dalam sebuah match legendaris dengan stipulasi Iron Man match. Di momen itu, Shawn Michaels berhasil mengalahkan Bret Hart yang sudah jadi champion selama 133 hari. Itu jadi hari terakhirnya dalam lingkup WWF saat itu karena dia memutuskan untuk istirahat dari dunia gulat tanpa tahu akan kembali lagi atau tidak. Dikabarkan ia mencoba peruntungan di dunia hiburan, akan tetapi tidak sesukses yang diharapkan. Setelah itu ia mempertimbangkan untuk kembali gulat. Ini membuat WWF dan WCW menawarkan kontrak kepada dirinya. Anyway, semasa Bret Hart rehat berbulan-bulan, WWF mencoba move on dengan program pegulat-pegulat yang ada. Tanpa dalam perencanaan, bintang baru mulai naik daun. Dia adalah Steve Austin. WWF memang tidak spesifik membooking Austin untuk jadi spot utama. Auranya dalam promo yang eksplosif dan kehadiran dirinya dalam show-show WWF cukup mencuri perhatian para fans masa itu. Ini membuat WWF memutuskan untuk push Austin menjadi juara turnamen King of the Ring 1996. Setelah ia menang, ia mengejek lawannya si Jake Roberts yang suka mengutip Alkitab dengan slogan Austin 316 says I just whipped your ass. Kemenangan tersebut membuat nama Steve Austin semakin besar. Situasinya di sini, Bret Hart jadi favorit para fans dan babyface andalan WWF yang dinantikan kehadirannya, sementara Austin seorang rising star WWF yang dibenci fans karena sifat heel-nya. Setelah 7 bulan off dari dunia gulat, akhirnya Bret Hart menjatuhkan pilihan untuk kembali ke WWF. Sementara Bret masih off di show WWF, Steve Austin secara reguler berpromo mengejek Bret Hart. Ia bahkan mengancam akan menghajar bapaknya Bret Hart, katanya si Stu Hart. Ia mau bertanding lawan Bret Hart di Survivor Series. Pada akhirnya Bret Hart return di Monday Night Raw tanggal 21 Oktober 1996 dan ia menerimanya. Di masa ini, Austin juga sedang menyibukkan diri di dalam feud dengan Pillman dan terjadi insiden Pillman's Got a Gun. Sampailah ke Survivor Series. Ini jadi ajang pembuktian kalau Bret Hart masih pegulat terbaik yang pernah ada. Pertarungan yang intens berlangsung cukup lama, hampir 30 menit. Bret jelas membuktikan ia tidak kehilangan kemampuannya setelah rehat. Di sisi lain, Austin tetap memaksimalkan setiap serangannya. Di ending, Austin mencoba kunci berdiri tapi malah berakhir di roll up. Bret Hart menang. Ia pun terkejut. Match return yang membekas. Di pay-per-view akhir tahun 1996 yaitu In Your House 12 It's Time, Bret Hart mengincar WWF title yang sedang dipegang oleh Psycho Sid. Kehadiran Shawn Michaels di komentator yang memang sedang feud dengan Psycho Sid menjadi gangguan terbesar bagi Bret. Karena itu alasan Bret gagal merebut title Psycho Sid di malam itu. Bret sempat ngamuk menghajarnya, ini juga jadi build up feud mereka di tahun tersebut. Setelah gagal, Bret Hart mentarget Royal Rumble match untuk dia menangkan. Di build up menuju Royal Rumble, Austin dan Bret sempat menghajar saat rivalnya lengah dalam match mereka masing-masing. Sampailah di pay-per-view Royal Rumble tahun 1997 di mana ending kontroversial terjadi. Ini memicu perseteruan mereka menuju WrestleMania 13. Apa yang terjadi di sini? Steve Austin masuk di nomor 5 dan ia cukup mendominasi dan bahkan ia sempat sendiri di atas ring sambil menunggu peserta berikutnya masuk.
Hingga di peserta nomor 21 yaitu Bret Hart. Ia masuk dengan penuh tekad untuk merebut WWF Champion di WrestleMania dan mereka pun adu pukul tanpa bisa dibendung. Kemudian saat tersisa 5 peserta di atas ring, brawl heboh antara Mankind dan Terry Funk terjadi. Semua wasit yang bertugas menjaga di bawah ring malah fokus ke brawl tersebut. Wasit tidak melihat bahwa Bret Hart sudah mengeliminasi Austin keluar ring. Ini membuat wasit tidak menghitung itu sebagai eliminasi karena tidak melihatnya dan Austin bisa masuk lagi. Austin lanjut eliminasi Vader dan Taker yang berantem sendiri. Sementara Bret Hart fokus eliminasi Diesel, ia taunya sudah menang, tapi tiba-tiba Austin menyerangnya dan mengeliminasi dirinya. Dengan sebuah kontroversi, Steve Austin menjadi pemenang Royal Rumble. Tentu, Bret Hart sangat kesal dengan apa yang terjadi di Royal Rumble. Di Raw sehari setelah Rumble, ia marah-marah dan merasa selalu dicurangi dalam upayanya mendapatkan WWF title lagi. Ia bilang kalau ia mau berhenti dan ia pun pergi. Austin menuju ring dan bilang kalau Bret cuma komplain aja terus-menerus sejak return. Ia menganggap Bret Hart pengecut yang selalu pulang saat banyak penghalang. Sementara di pihak WWF, Gorilla Monsoon yang waktu itu berperan sebagai presiden WWF memutuskan untuk mencopot hadiah kemenangan Steve Austin di Royal Rumble karena menganggap bahwa kemenangan Austin tersebut tidak bersih. Maka dari itu ia membuat sebuah match penentuan kembali agar lebih fair. Jadi di pay-per-view sebelum WrestleMania, In Your House 13 Final 4 akan ada Fatal 4-Way Elimination Match untuk menunjukkan penantang WWF title di WrestleMania. Austin versus Bret Hart versus Vader versus Undertaker. Ini bukan pertarungan Fatal 4-Way biasa guys ya. Konsepnya cuma kayak Battle Royale yang tersisa 4 orang. Untuk menang harus jadi satu-satunya yang tersisa. Eliminasi bisa dilakukan dengan menjatuhkan lawan keluar ring melewati atas tali seperti Royal Rumble. Saat mengumumkan hal itu, Austin ngamuk-ngamuk dan mengancam Gorilla, tapi Bret Hart datang menghentikannya dan mereka brawl. Match yang awalnya untuk perebutan kontender harus dirubah. Pasalnya, Shawn Michaels yang saat itu WWF Champion terpaksa harus rehat karena cedera lutut. Dia relinquish atau mengosongkan WWF title di beberapa hari sebelum Fatal 4-Way tersebut. Alhasil matchnya menjadi perebutan title. Sampailah di perhelatan In Your House Final 4. Match berlangsung seru, masing-masing terlihat layak untuk mendapatkan title. Tapi cerita utama ada pada Bret Hart dan Austin. Eliminasi terjadi di menjelang akhir match. Austin lah yang tereliminasi pertama kali dengan mengejutkan. Bret Hart yang menjatuhkannya. Beberapa menit kemudian, Vader dijatuhkan Taker dengan low blow. Di saat yang sama, Austin masih berseliweran di bawah ring dan masih ingin mengganggu match dengan 2 orang tersisa. Di momen ending, Austin ganggu Bret Hart tapi bisa diatasi. Hingga Taker teralihkan juga dan Bret Hart eliminasi Taker. Dia menang WWF Championship di malam tersebut, sebuah title yang ia inginkan selama ini. Sesaat setelah Bret menang title, Psycho Sid keluar untuk face to face dengannya, yang mana ini men-set up match title di Raw besok. Psycho Sid melawan Bret Hart. Di episode Raw sebelum masuk ring, Austin dan Bret sempat brawl. Singkat cerita, di ending match, Bret Hart sudah siap menang dengan kuncian maut sharpshooternya. Akan tetapi tiba-tiba Austin datang memukul kepalanya pakai kursi tanpa dilihat wasit. Psycho Sid tidak tahu apa-apa, lanjut memanfaatkan situasi dengan kasih powerbomb dan Psycho Sid berhasil menang. Ia merebut title Bret Hart yang baru yang menangkan. Bret Hart kehilangan title dalam 1 hari saja, semua gara-gara Austin. 2 minggu setelahnya, di episode Raw, Austin diwawancara. Dia menyatakan bahwa ia tidak akan berhenti mengacaukan Bret Hart karena ia muak dengan perilaku Bret Hart yang selalu merasa dicurangi. Dischedulkanlah match mereka di WrestleMania 13 dengan stipulasi submission match. Salah satu bisa menang kalau lawannya nyerah atau bilang I quit. Beberapa minggu kemudian, Ken Shamrock yang ditunjuk jadi special guest referee muncul di atas ring dan diwawancara Jim Ross dan ia mau jadi wasit yang fair katanya. Di segmen tersebut, baik Austin dan Bret Hart memberi peringatan ke Ken Shamrock agar tetap fair, kalau tidak dia akan dapat akibatnya. By the way guys, ini Ken Shamrock baru aja debut di WWF setelah berkarir cukup lama di UFC. Di segmen yang sama, Bret Hart mengumumkan karena dia menuntut Gorilla Monsoon untuk memberinya rematch title yang adil, ia dapat sekali lagi kesempatan untuk menantang title. Ia dischedulkan akan berlaga dalam Steel Cage match melawan Psycho Sid di episode Raw untuk merebut kembali WWF title-nya. Di masa build up ini, terasa perubahan karakter perlahan dari masing-masing sisi. Bret cenderung mengarah ke sifat heel, sementara Austin semakin mendapat respon positif dari penonton sedikit demi sedikit. FYI, saat feud Bret Hart dan Austin ini berlangsung, Undertaker juga tengah berseteru untuk merebut title Psycho Sid di WrestleMania. Jadi match title Steel Cage tersebut akan menjadi penentu siapa yang akan dapat title match di WrestleMania, Austin atau Undertaker.
Episode tanggal 17 Maret, seminggu sebelum WrestleMania, Steel Cage match Bret Hart melawan Psycho Sid. Setelah match berjalan beberapa menit, Austin datang untuk menghalangi Psycho Sid menang dengan keluar pintu. Saat Psycho mau keluar dari atas, Austin juga menghalanginya. Tentu tujuannya agar Bret Hart yang menang biar dia dapat match title dong. Sesaat setelah itu, Taker datang untuk mengimbangi kemelut yang terjadi di atas. Austin berhasil dijatuhkan. Kemudian saat Bret mau keluar, dihalangi Taker juga. Taker juga punya misi yang sama, untuk membuat Psycho menang agar dia match title di WrestleMania. Di saat yang sama, Psycho Sid keluar dari atas. Dia berhasil mempertahankan title-nya. Match title main event untuk Taker versus Psycho Sid. Sementara Bret dan Austin harus ngaku kalah. Setelah match, Bret yang masih kesal siap diwawancara oleh Vince McMahon. Baru ia masuk langsung dijatuhkan dan Bret ngamuk-ngamuk di depan Vince. Ia melontarkan makian kasar ke semua penonton. Ia muak karena selalu dicurangi setiap berjuang untuk WWF title. Ini jadi momen mengejutkan karena Bret yang jadi top babyface kala itu bisa memaki seperti itu. Austin muncul di layar marah-marah juga karena nggak jadi match title di WM. Brawl terjadi, Austin dan Bret di bawah, Psycho Sid dan Taker di atas ring. Jadi hype besar di WrestleMania 13. Sampailah kita ke match pamungkas atas semua drama ini. Match submission no disqualification, Ken Shamrock special guest referee. Bret Hart melawan Steve Austin. Match ini merupakan match kelima atau 3 terakhir di WrestleMania 13. Sebelum entrance, Ken Shamrock sudah standby di atas ring. Austin masuk duluan dengan entrance kaca pecah yang melegenda itu guys. Ia langsung konfront Shamrock. Sementara itu saat Bret Hart masuk, penonton tidak semuanya menyambut dengan gembira. Ada juga yang menyoraki dirinya. Saat masuk, Austin langsung hajar. Match pun dimulai. Tidak butuh waktu lama untuk berantem di area penonton. Austin sempat dikonter menghantam lantai. Kemudian Bret fokus menciderai lutut Austin untuk nge-build up sharpshooternya nanti. Saat mau menciderai kaki Austin dengan kursi di momen dominasi, Austin yang justru menghempas balik dengan kursi. Terlihat anak Bret menangis melihatnya. Beberapa kali Austin lanjut mencoba submission tapi gagal. Saat kembali berlaga di bawah, Bret Hart hantam Austin ke barikade dengan brutal hingga membuat ia berdarah di wajah. Bret menjadi semakin brutal di titik ini. Ia berusaha untuk membuat Austin cedera bagaimanapun caranya. Salah satunya menyasar lutut Austin terus-menerus. Austin bisa melawan dan sempat nyekek Bret dengan kabel, tapi bisa diatasi dengan hantam pakai ring bell. Dia lanjut bisa sharpshooter Austin dengan darah yang mengucur di wajahnya yang berteriak kesakitan dan berusaha untuk lepas. Ini jadi momen ikonik di match ini. Saat Austin berusaha melepas kuncian tersebut, Bret semakin menguatkan kunciannya. Dan Shamrock yang selama match bertindak sebagai wasit yang adil, dia teriak ke Austin yang sedang kesakitan, "Apakah mau menyerah?" Dan Shamrock bilang kalau Austin tidak respon, dia terpaksa harus menghentikan matchnya. Dan sesaat setelah itu, Austin pingsan tidak sadarkan diri. Shamrock mengakhiri match tersebut dan kemenangan untuk Bret Hart. What a match. Sepanjang match mereka memberikan performa terbaiknya dengan storyline yang juga berjalan dengan mulus. Austin yang berakhir kalah di match ini sama sekali tidak terlihat lemah dengan kekalahannya. Hanya saja Bret Hart yang lebih cerdik dan brutal dengan serangan-serangannya. Match ini memahat Austin sebagai bintang besar selanjutnya di WWF. Dalam prosesnya, Bret Hart menjelma menjadi heel yang kejam tanpa ampun, sementara Austin menjadi babyface dengan perjuangannya serta simpatik dari para penonton. Perfect double turn. Match berlangsung selama 22 menit. Sesaat setelah match, Bret Hart semakin menekankan karakter jahatnya dengan lanjut menyerang Austin walau coba dihentikan oleh Shamrock. Ini membuat Shamrock membantingnya dan penonton senang. Shamrock ajak Bret bertarung tapi dia pergi aja. Saat jalan keluar, ia sempat kasih jari tengah ke penonton dan suara bu cukup menggema. Bret Hart yang tadinya dipuja sekarang dicaci. Sementara di atas ring, Austin masih mencoba berdiri. Wasit coba bantu tapi dia nggak sudi, dia kasih stunner aja, nggak mau ditolong dia. Saat jalan keluar, penonton apresiasi Steve Austin. Sebenarnya setelah match ini, rivalry Austin dan Bret berlanjut ke pay-per-view selanjutnya, di mana Austin yang sudah babyface versus Bret Hart yang heel. Kemudian Bret membuat The Hart Foundation, lanjut melawan tim Austin di Canadian Stampede. Seperti yang diketahui, karir Bret selesai di tahun tersebut setelah insiden Montreal Screwjob, sementara Austin semakin menjadi-jadi di Attitude Era. Memilih match Steve Austin versus Bret Hart di WrestleMania 13 untuk diangkat menjadi Hall of Fame Immortal Moment di tahun 2025 tentu tidak perlu diperdebatkan lagi. Banyak yang menyebut match ini mendefinisikan istilah double turn atau eksekusi perubahan dua karakter sekaligus di dalam gulat profesional. Sebuah match yang menakjubkan dengan storytelling at its finest.